Doain ya, semoga lancar, cepet, sehat, selamat ibu dan anaknya. Dari tadi udah kontraksi terus. Sayang, gimana rasanya? Sakit? Enak. Iya, bentuk ibu beda ya. Iya, hidungnya lucunya kan kaki. Iya banget, bentuk gitu. Sampai gede lucu nggak? Ih, lucu banget. Kayak lucunya sampai gede kan? Jadi bapak. Mau digendong. Mama, mama, you know I love you. Loving you is like food to my soul. Yeah, you are the food to my soul. Halo pemirsa, apa kabar Anda semua di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini? Saya Kak Rose tetap menemani Anda untuk Rumpi No Secret. Mwah. Nah, sebelum hari yang luar biasa di tanggal 17 Agustus 2015 ini, pada tanggal 15 Agustus kemarin ada kabar gembira untuk pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tentunya, dan juga para fansnya, bahwa telah lahir putra pertama pasangan Raffi dan Gigi yang diberi nama Rafathar Malik Ahmad gitu. Karena itu saya sekarang sudah ada di Rumah Sakit Bunda untuk juga mendengar lagi cerita yang seru, bagaimana kisah dan juga detik-detik sampai akhirnya lahirlah buah hati Raffi dan juga Gigi. Dan saya akan berbincang-bincang dengan Mama Ami Konita dan juga Uzaza Oki. Ini sahabatnya Raffi dan Gigi yang juga hadir dari jam 10 pagi di hari kelahiran Rafathar, tapi pada saat ini masih belum bisa menengok Rafathar. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Sebagai penopang dalam hidupku. Anaknya cakep banget, Sa. Siapa namanya, Sa? Rafathar Malik Ahmad. Mau ketemu bayinya ya? Mana anakku? Itu anaknya situ, diculik sama mama. Mas, jangan digendong-gendong terus ya. Orang dari mana? Susternya ini kok kecil-kecil buat ngangkat saya. Itu yang saya gede maksudnya. Sampai gede lucu nggak? Ih, lucu banget. Lucunya sampai gede kan? Gede. 3568. Selamat Mbak. Nek. Enak habis tidur ya? Terus bobo kan? Tidur karena aku nggak mau tadi mau. Aku pengen anakku mana? Tidur lah. Ya mamanya dengan anak. Iya tahu, soalnya aku kan sebelum. Tadi dia udah nete duluan ke tete aku. Iya. Ada videonya Berarti Mbak. aku duluan, bukan kamu. Tadi udah netek Mbak Raffi dikenyok. Kata bapaknya nyariin. Udah. Apa? Dipanggilnya siapa? Kamu dipanggil apa? Iya. Apa dia mau? Kan dokter persiapkan aja ya, gitu ya. Atar aja. Iya. Dia pasti tanya ini apa? Tahu itu dia nih. Ini udah ya? Berdiri nanti juga Pak. Awal
Gimana Mama Rita? Ya, gimana Mama Rita pada saat Gigi ngomong gitu tuh? Kan mungkin di sini Gigi udah merasakan. Selamat ya sekali lagi. Dipengennya kalau Gigi pengennya semuanya rata-rata, Nggak boleh dipotong ya? nggak boleh dipotong. Tapi kan kadang kita ini tapi nggak pengennya susah ya paling Tapi- fatar kali ya. Lihat nanti gimana gitu Lihat ya. nanti keadaan. Nih, Ustazah Oki juga salah satu sahabat dari pasangan Raffi Ahmad dan Gigi ya, bersama suami juga sempat kesini. Ini Mama Ami ketika tahu kan Gigi itu masuk ke sini kan pada hari Jumat itu dari jam 9 pagi ya. Itu Mama Ami taunya jam berapa tuh pada saat itu? Pagi-pagi Raffi telepon pas dia habis acara kerja pagi-pagi dia bilang mah kayaknya Gigi udah keluaran dia udah flag. Lo kan diperkirakan dokter tanggal 20 kok majunya cepat amat gitu agak ini juga kaget juga karena kan saya pikir anak pertama pasti agak susah kali 22 ternyata majunya cepat sekali jadi ya udah tapi karena anak pertama ya udah paling nanti prosesnya kan pasti lama Panjang. jadi ya udah paling nanti sakitnya sore-sore Udah biasa ya. Prediksinya lahirannya nggak sampai maju seperti ini. Soalnya prediksi dokter kan sekitar tanggal 20 ke atas gitu ya. Jadi paling mundurnya ya paling 3 hari atau nggak ke depannya. Tapi ini maju sangat Majunya maju. lebih cepat. Jadi Mama masih sempat santai-santai. Oh, baru bukaan 1 karena begitu masuk rumah sakit waktu udah flag itu masih bukaan 1 ya. Kalau biasa orang melahirkan kan oh masih bukaan 1 gitu. Iya, karena kan kemarin juga saya udah menghadapi udah punya 3 cucu. Jadi udah biasa nanti. Tapi yang penting nomor telepon Mama Rita dulu. Pokoknya nanti ada apa-apa pokoknya aku kesana. dikasih tahu. Gitu. Jadi Mama pas datang itu giginya lagi dalam keadaan seperti apa waktu Mama datang? Giginya sore udah mulai terasa mules-mules, Sore, tapi ya? mules-mulesnya udah mulai agak ini juga jedanya udah mulai Pendek, ya? udah sering gitu, udah sakit-sakit kayak Kayak apa sih Gigi waktu mulus-mulus itu kayak apa, Ma? gigi ya namanya. Gigi sama Raffi itu gimana? Iya, Raffi kan nggak ngerasain kalau orang lagi sakit dia masih ngajak ngobrol. Raffi jadi diajak ngobrol lagi kesakitan kan lagi nanti kan enggak lagi ketawa lagi tapi kalau seng lagi udah jadi Raffinya harus seperti kalau lagi gitu nggak mau diajak ngobrol kan perempuan. Rafinya nyangkanya mau bercandain kali biar nggak Iya, terlalu sakit kali Mama. pikir Tapi dia, nggak ngerti. iya, tapi ternyata itu mah sakit percuma. Raffi mau bercandain juga. Mau dihibur juga malah nggak Benar, menghibur iya, gitu kan benar. malah sakit. Oh Iya. jadi begitu sore sudah mulai kontraksi jaraknya pendek. Udah mulai. Semakin malam semakin sakit dia Nah, katanya. semakin malam semakin sakit tapi jam 9 saya kemarin udah pulang dulu karena nih Raffi kan berbarengan ngadain basar pas istrinya juga mau melahirkan jadi kan pasti minta tolong ibunya lah ya jadi aduh belum masakin buat besok gitu. Jadi memang Raffi ini kan sosok suami dan ayah yang apa ya kalau cari uangnya tuh ini banget ulet Iya. banget. Buktinya Lagi dari bikin pagi sampai pameran. malam ada terus. Lagi bikin pameran. Oh, pameran makanan ya. Iya makanan gitu dia Itu ada buka bazar makanan gitu. Jadi karena Raffinya harus nungguin Gigi istrinya mau melahirkan, jadi mamanya lah disuruh masak gitu ya. Iya, Jagain pameran. iya jagain sambil lihat juga kan kondisi di sana gitu. Oke. Terus Mama tahu kalau harus sesar itu jam berapa, Ma? Iya pas udah malam jam 9 kok masih pembukaan 3 aja nggak naik-naik gitu tapi kayaknya malam deh jam 12 tapi paling telat pasti subuh lah gitu kan kalau memang nggak ada apa-apa tapi pas udah dilihat-lihat kok kayaknya nggak naik-naik ya pembukaannya takutnya pasti ada terjadi sesuatu dan saya tahu banget kalau Gigi tuh nggak mau diinduksi atau di lain-lain gitu. Pakai ila juga katanya nggak mau di epidural juga ya nggak mau. jadi kalau Tapi tetap pengen normal ya Mama. tapi tetap pengen normal tapi saya berpikir kalau dia udah mulai pasrah pasti apapun tindakan pasti akan dia mau kan pasti kalau dia sakit banget jadi saya pas subuh saya tanya kan ada orang juga di sini yang jaga pas saya tanya katanya pecah ketubannya sampai hijau oh berarti ada sesuatu di bayi gitu Iya. kan jadi ya udah kalau gitu berarti harus sesar jadi pagi tadi jam 8 udah mulai masuk kamar ruang operasi proses semua dan 9:04 akhirnya Tapi ini operasi mendadak ya katanya tadi Mama. iya karena giginya pengen normal dia bersiteguh pokoknya apapun pengen normal jadi nggak diprediksi akan sesar jadi dia merasakan juga
sakitnya. mulesnya yang lama sekali. Jadi Gigi tuh ngerasain dua, proses normal ngerasain, sesar ngerasain. Kalau Ustazah Oki gimana kalau Ustazah Oki pengalamannya dulu? kemarin Juga ngerasain ya, apa? sama kayak Gigi. Pengen normal kan? Mentalnya disiapkan untuk mental normal. Kan beda kalau dari awal kita mempersiapkan mental sesar dan mental normal kan. Iya betul. Gimana ya kalau kita dari awal menyiapkan mental normal, di akhir-akhir dokter bilang sesar tuh kayak seorang ibu nggak ada perjuangannya sama sekali. nggak sih, Iya Ma? betul. Gitu. Cuman ya apalah daya, pas Oki juga semuanya normal di 37 minggu tiba-tiba kena tulang sifisis, lepas tulangnya atau geser gitu. Akhirnya mau nggak mau harus Karena kakinya nggak bisa jalan ya waktu itu bisa ya. jalan, sebagai kursi roda, pakai celana nggak bisa, semuanya Dan nggak sakit bisa. banget. Heeh. Jadi memang mau proses melalui sesar, mau proses normal, seorang ibu tuh perjuangannya luar biasa ya pada Iya, saat kalau Tapi luar ingat yang biasa. mesti catatan untuk kita semua adalah operasi sesar boleh dilakukan kalau kondisi darurat, Iya, seperti ya tadi. betul. Jadi jangan kita nggak ada kenapa-napa, mau sesar aja. pengen gitu enak ya, Ma. aja. Soalnya sakitnya tuh seorang ibu harus merasakan gitu kan. Jadi ketika kalau udah jadi ibu tuh kita pasti otomatis Jadi saat ingat itu ya? ingat ibu, pengorbanan ibu. Jadi anak saya tuh yang perempuan yang biasanya dulu kalau dipanggil apa sih mama gitu, pas Dikasih udah tahu. sekarang iya ma udah tahu Beda kalau ya? ibu tuh udah beda. kalau udah jadi ibu beda ya. Jadi kayak Gigi juga oke sempat ngobrol sama dokter, katanya dokter juga punya pasien yang ada yang lain lah ya, bukan pasiennya dokter, tapi telat penanganannya kasusnya juga hampir sama, itu bayinya jadi meninggal gitu. Jadi ini penanganannya makanya tadi dikatakan Iya, dokter cepat. apa yang namanya operasi apa tuh namanya tante, mendadak Sesar, gitu loh. sesar yang tidak direncanakan. Iya. Iya. Nah pemirsa bagaimana? Masih tetap Rumpi bersama saya Kak Ros tentunya, karena itu jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Wah. Ya baik pemirsa, saya sudah ditemani lagi oleh Ibu Ami Konita, ini mamanya Raffi Ahmad, ini menjadi nenek lagi untuk cucunya keempat ya berarti? Keempat, iya. Keempat laki. Jadi ini laki kan, cucu laki yang berapa? Perempuan udah 2 terus laki, ini laki-laki. Laki, jadi pas ya dua-dua ya, masih ada dua. lagi nanti sama Raffi lagi ada lagi. Amin, insyaallah. Oke, Ustazah Oki di sini juga kebetulan memang hadir di rumah sakit ini tapi belum bisa jenguk ya hari ini. Iya, Periksa dari kandungan jam ya. 10 pagi, apa sekarang jam berapa nih? Belum bisa jenguk, Mama kapan boleh jenguknya nih? Iya, cepatnya deh mudah-mudahan. Sekarang masih di ruangan masih keluarga aja. Iya, Oke. Nah, kita lihat lagi seperti apa video yang dibikin oleh Raffi Ahmad, ini dokumentasi pribadi ketika Gigi itu baru keluar dari ruang operasi. Mama kan nunggu ada di sekitar ruang operasi tapi tidak di ada dalam ya. sekitar tapi nggak di dalam Oke. karena akibat Tapi Raffi emang niat loh, dia pakai 2 kamera loh. Kamera di sini, kamera yang ditempel di badannya, dia sini ini aku nih gitu ya. Ngeliatin gambarnya dia ke kita niat tadi. banget. Tapi giginya sendiri sebetulnya kalau lihat kamera nggak mau ya, dia sebetulnya maunya Ya biasa kan perempuan ya kalau itu gitu kan tadinya pengennya normal, dia bilang kan kebayang nggak kalau normal terus sambil disut-sut kan kayaknya nggak, moodnya nggak bagus, nggak enak gitu kali tadinya seperti itu. Oke, jadi keluar dari habis ruang operasi gitu mama ya, mama pertama kali lihat gimana tuh? Oh, yang Seperti apa ngeliat keadaannya? ngeliat bayinya, Ngeliat bayinya. kan bayinya Mana, dia yang Pak? ngeliatnya, ya sedih lah, terharu, ngeliat anak melahirkan Iya, tuh betul. pasti terharu sekali gitu ya, gitu. Terus ya gitu setelah itu baru giginya. Gitu. Baru giginya. Nah, waktu pertama kali mama lihat bayinya gitu ya, ini kan putih banget katanya kayak. Iya putih banget Gigi. kayak kapas kayak apa ya? Masya Allah. Raffi dulu nggak seputih itu. Raffi mirip-mirip tapi ini lebih putih mungkin karena dari gen giginya putih ya. Oh, gitu. oke. Terus pada saat masuk ke ruang pemulihan, Gigi kan juga gitu ya, sempat tadi mencium mamanya, Mama Rita dicium minta maaf. Iya, gitu ya. karena mungkin Cium habis merasa kesakitan seperti itu dan jadi betapa ibu tuh betul-betul pengorbanannya seperti itu pasti batin seorang anak pasti teringat betapa gitu ibu itu seperti ini gitu. Raffi Tapi obat biusnya masih ada kali tante, perlahan-lahan Masih dia masih ngomongnya masih agak-agak ngaco karena kita ketawa lucu dia ngomongnya ngomongnya jadi ngomong apa ke ngomong apa gini, gitu. bilang ke mamanya, mama anak awas ya, anakku jangan diculik-culik. Apalagi buat anak laki-laki kan selama dia masih muda belajar dia pasti nggak terlalu tahu sosok ibu tuh seperti apa, tidak seperti anak perempuan lebih peka. Makanya Raffi tadi pas
ini dia baru ngerasain gitu. Tapi Raffi tuh sebelum, kan kemarin sempat syuting bareng Raffi kan, Raffi bilang gini, oh gue ntar lagi punya anak nih, gimana ya, gue tuh pengen banget jadi orang baik sekarang. Lah emang selama ini gak baik, tapi gue niat banget jadi orang baik sekarang, dia bilang gitu. Kayak gitu, sabar banget, dia bilang gitu. Mama mungkin bisa kalau lihat dari pandangan Mama melihat bagaimana Raffi ini mendampingi Gigi pada saat mau melahirkan sampai bayinya lahir, kayak apa sih, Mas? Iya, kalau saya lihat dari pasangan Raffi Gigi ini betul-betul Raffi tuh ingin memperlihatkan bahwa dia tuh betul-betul suami yang siaga, yang sayang banget sama istrinya gitu. Jadi rasanya kalau itu kalau saya perhatikan tuh rasanya yang Raffi yang dulu playboy dan sebagainya tuh kayaknya udah hilang sudah gitu. Kan mau jadi orang baik kan? Iya, karena Raffi ternyata care banget ya sama istrinya. Okay. Dan memang yang spesial sekali bahwa kalau zaman sekarang ini juga ada ya proses skin to skin, jadi tidak saja kepada ibunya untuk IMD atau inisiasi menyusui dini, tapi juga kepada sang ayah. Jadi pertama itu katanya kan Raffi peluk gitu ya, tiba-tiba cerita apa gimana? Tiba-tiba kok anaknya nyusunya duluan ke Raffi. Ada berapa? 15 menit ya waktu itu? Ada 10-15 menit gitu. Mama melihat itu proses itu sambil diazanin tuh, Mas? Ya sambil diazanin ya, jadi mungkin bagus juga ya ada rasa batinnya, betul-betul orang nggak ibu aja tapi ayah juga merasakan. Ini keluarga juga melihat semua proses skin to skin melihat dengan Raffi. Iya, melihat. Apa Raffi kalau gendong bayi pertama kali Udah ahli belum sih, Mas? Enggak juga, ya masih kaku lah, tapi dia mencoba. Tapi karena beratnya 3,5 ya? 3,6, hampir 3,6. Enak megangnya. Iya, betul, megangnya enak, Karena blek gede. gitu, enggak bayi banget gitu kan. Ini kalau Raffi dulu sebesar ini nggak sih Iya, bayinya? Raffi malah 2 kilo waktu itu. Kecil Raffi amat. iya, kayak segede botol kecil waktu itu. Kalau bayi kecil kan kita gendongnya takut. Iya, gitu. takut bener. Kalau Kalau 3,5 ini udah ngisi enak. gitu, blak gitu. Ini mukanya ada mirip-miripnya Raffi. Iya, jadi tadi ngelihat bayi itu ngelihat Raffi masa tuh gigi lalunya. Kalau lihat profil secara keseluruhan sih Raffi, tapi mungkin nanti kan lama kelamaan pasti dari mata, cahaya mata semuanya pasti ada ibunya mas. Oh, oke. Dan tadi juga keluarga juga melihat proses IMD-nya ya Maya. Kayak apa nih Mama kalau sebagai perempuan? lucu banget. Bayinya jago ini ya nggak? Iya dia Nyusunya? ternyata pas baru giginya kan masih sadar nggak sadar tuh, tapi dia kayaknya bahagia banget kayaknya, oh gitu ya. Terus kayak gitu si bayinya cepet banget, Oh, jago dia. Jadi langsung krok gitu. Kayaknya Gigi benar-benar ini tadi. Dulu waktu aku bagian-bagian IMD itu sambil nyusun tuh netes air mata tetes. Iya, Dia gitu nggak seperti dia dia? sama, dia terharu, maka dari itu dia bilang ke ibunya Masya gitu, Allah. maafin aku ya ma, gitu kalau Gigi selama ini gak nurut. Oh, itu ya. So sweet Gimana banget. mau punya anak lagi? Hah? Iya jadi pengen. Tapi kalau ingat kontraksinya kayaknya gimana ya? Oke, baiklah. Terima kasih buat Mama Ami. Terima kasih sudah berbagi. Kita akan kembali lagi kita berbincang-bincang dalam suasana juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Merdeka. Oke, baik pemirsa, sekarang saatnya saya akan memperkenalkan narasumber yang akan ngerumpi bareng kita yang pertama. Ini adalah seorang perempuan. Dia asli perempuan asli. Orang Indonesia asli juga. Dia ini dulu model, kemudian main sinetron, main film, kemudian sekarang juga menjadi pengusaha. Dan kabarnya dia menjalani sebuah profesi baru lagi ya. Seperti Indonesia, kita memang selalu berproses begitu ya. Oke. Langsung kita panggilkan, inilah Ratna Gali. Hey. Merdeka. Merdeka. Halo. Halo. Aku tegang loh syutingnya. Kenapa tuh, Gang? Soalnya aku ngefans sama Ah, kakak. cucok. Nanti ya saya kasih tanda tangan saya. GR banget. Kenapa kamu bingung? Kenapa berhijab sekarang, Ratna Gali? Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tayangan mengenai Ratna Gali berikut ini. Ratna Gali Indriani merupakan artis, model, serta pengusaha yang lahir di Jakarta 17 Maret 1988. Gali, sapaan akrabnya, mengawali karir di dunia hiburan sebagai model dan bintang iklan dan mendapatkan beberapa peran mendukung di beberapa sinetron. Namanya mulai santer dibicarakan setelah menjalin hubungan dengan Raffi Ahmad, meskipun hubungan mereka tidak berlangsung lama.
Usai berpacaran dengan Raffi, Gali sempat dikabarkan dekat dengan putra kedua mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhoyono. Do you hear me? Ratna mengakhiri perjalanan cintanya dengan menikahi Muhammad Safkani Jamhuri pada Oktober 2012 di kota Mekah, Arab Saudi dan telah dikaruniai 2 orang putra. Kini, Ratna Gali memiliki beberapa usaha termasuk bisnis fashion dan salah satunya adalah Heavenik dan Nuts Up. Belakangan Ratna Gali tampil ke publik dengan gaya barunya. Ibu 2 anak ini sekarang kian mantap memutuskan untuk berhijab setelah pulang umroh beberapa waktu lalu. Benarkah Ratna Gali memutuskan berhijab karena terinspirasi dari teman seprofesinya Laudia Cynthia Bella? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, Ratna Gali, kita ngobrol dulu mengenai penampilannya sekarang yang baru ini. Kabarnya kamu karena terinspirasi juga sama Laudia Cynthia Bella gitu, betul nggak sih? Bener sih, bukan terinspirasi ya, lebih tepatnya saat itu memang aku udah ada keinginan. Iya, udah ada perang batin lah pengen pakai hijab ya, cuma masih kayak belum nemu gongnya gitu. Masih banyak, aduh kalau begini gimana, begitu gimana. Nah, kebetulan saat itu ketemu Bella, terus ngobrol-ngobrol kayak, oh gitu. Dia bilang ya? apa? Dia bilang apa? Oh, enggak, dia bilang sih katanya setelah dia berhijab kehidupannya tuh jauh lebih baik. Oh ya? Lebih ke kehidupan batinnya ya. Maksudnya kan kadang kita kalau kelihatan punya semuanya juga belum tentu bahagia, bener kan? Nah, tapi semenjak dia berhijab tuh katanya kehidupan aku udah berubah banget. Oh, batinnya lebih bahagia. Kalau kamu sendiri setelah berhijab apa yang kamu rasakan? Alhamdulillah, benar sih sama sih. Walaupun kayak banyak cobaan, tapi apa cobaannya misalnya apa nih? Banyak lah. Banyak nih. Soal apa misalnya? Apakah kehidupan apa? Bisnis? Ya, lebih ke arah pekerjaan sih ya. Karena mungkin sekarang kan dengan penampilan baru aku kayak partner-partner juga yang kayak, aduh kalau misalkan kayak gini dia kaku nggak sih nanti? Oh gitu. Oh, justru setelah pakai hijab kamu menemukan sebuah tantangan baru nih. Karena banyak juga memang artis-artis yang mau pakai hijab tuh ragu-ragu. Gue masih punya kerjaan nih gitu ya. Iya benar-benar. Benar sih, pada awalnya memang ada cobaan itu, aku pun begitu ya. Tapi diganti sama yang lain lagi. Oh, diganti sama yang lain? Diganti sama yang lain. Dan aku mikirnya kayak gini, ngapain sih aku takut masalah kerjaan? Toh yang ngasih rezeki kita juga kan Allah. Oh iya, betul-betul. Jadi kalau misalkan emang kita mentaati perintah Allah, ngapain kita harus takut masalah rezeki? Oh, tidak galau masalah karir dan rezeki. Jadi sekarang apa? Kamu kan dulu masih banyak tuh syuting-syuting. Kalau sekarang masih syuting sinetron masih? Kalau sinetron enggak sih, karena memang kan kebetulan aku punya anak 2 masih bayi-bayi dan aku sekarang ngisi lagi. Oh, kamu subur sekali. Silakan Ratna Gali duduk di sini. Ini juga saatnya kamu untuk sharing cerita-cerita kamu ya, tapi memang metodenya agak sangar ya, karena di sini saya akan bertanya dengan lugas dan tegas dan dilaksanakan dengan cara sekepo-keponya. Tolong jawab pertanyaan saya ini dengan jujur, cepat, apa adanya, nggak perlu kebanyakan mikir. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Ratna Gali, bahwa kamu sempat dilarang suami saat ingin berhijab? Benar. Benar. Kenapa? Mungkin karena dia ngelihat kepribadian aku saat itu ya, memang. Kenapa saat itu? Bukan saat itu, sebelum-sebelumnya. Sorry, memang aku kan bukan orang yang religius gitu. Dia bilang jangan nanti kamu pakai, nanti kamu mau copot lagi, aku malu gitu. Takut kamu tidak konsisten. Fitnah atau fakta, Ratna Gali? Bahwa dulu kamu pernah menjalin hubungan spesial dengan Ibas Yudhoyono. Enggak Enggak, atau apa maksudnya? Spesial sebagai sahabat. Oh, spesial. Oh, pakai telur ya kan? Teman biasa aja. Sekarang masih temenan nggak? Masih sih, cuma kita emang karena kesibukan aku lain, kesibukan Ibas juga lain, jadi memang cemburu pasti istrinya cemburu, suami kamu cemburu. Bener cuma sahabat atau sebenarnya lagi PDKT? PHP-an? Nggak tahu ya. Bener, kayaknya udah hampir sebenarnya nggak jadi, ya kan? Memang belum jodoh. Ya, fakta atau fakta? Bahwa pernikahan kamu itu kamu lakukan diam-diam karena tidak ingin banyak orang yang tahu. Nah,
dia bukan ditutupin karena memang jauh-jauh, masa ya juga mengundang ke sana. Iya kan, dibayarin biayanya. aku dia liputan khusus ya di Mekah. Ya nggak sih, bener nggak? Tim Rumpi No Secret eksklusif gitu kan, Cuco. Enggak, bukan karena ditutup, lebih karena memang satu lokasinya jauh, kedua ya Kenapa pertimbangan milihnya di biaya Mekah? juga. Waktu itu spontan Mbak sebetulnya. Oh, uhuy. Spontan ya. Karena keluarga aku ikut, ada juga keluarga dia. Jadi gimana ceritanya? Spontan itu lagi Kan memang saat itu udah pacaran nih. Cuma masih kayak apa ya, belum memutuskan sebenarnya. Cuma waktu itu aku sempet nazar, aku bilang kalau aku bisa nyium Hajar Aswad, maksudnya minta petunjuk kan sama Allah, ya Allah, bener gak sih kali ini tuh dia jodoh aku gitu. Kalau misalkan emang bener, tolong kasih petunjuk dengan apapun gitu. Pas abis sholat gitu kayak lihat ke depan ada Hajar Aswad. Ya Allah, kalau misalkan aku bisa cium Hajar Aswad berarti itu pertandanya. Dia jodoh aku. Gak lama pas aku mau pulang sempet nyoba, nggak bisa, kata aku udah deket, ya berarti dia bukan jodoh, ya udahlah ya. Pas mau pulang abis tawaf wada, terus yang kayak iseng-iseng, deket banget Hajar Aswad ya, bener-bener kayak gak pakai usaha tiba-tiba udah nyampe di situ. Nah pas setelah itu aku bilang kan sama suami aku bisa cium itu loh. Oh iya, aku juga tadi abis cium. Serius, tapi aku sebelumnya nazar. Oh Aku dia? ceritain, Oh kamu bilang? Aku ceritain, oh gitu. Terus kata dia, ya udah kalau gitu berarti kita emang jodoh, kita nikah aja. Ada mama kamu kan bisa ada saksi katanya. Oh gitu? Iya. Jadi langsung cus? Cus aja udah. Wah luar biasa ya. Oke, baik, tepuk tangan dulu dong buat Ratna Gali. Silakan duduk ke sofa. Thank you. Ini dia, ini sudah menikah sejak 26 Oktober di Mekah gitu. Makanya orang kaget karena memang ternyata pernikahannya bukan diam-diam, tapi tiba-tiba. Salah. Oke, Ratna Gali, sekarang kita ingin tahu apa ungkapan perasaan hati kamu kalau kamu melihat foto yang akan kita tampilkan berikut ini. Dan inilah foto yang pertama. Apa sih ungkapan perasaan hati kamu kalau kamu melihat little piece of heaven buat aku? Little piece of heaven. Dunia aku, surga kecil aku, anugerah buat aku, kebanggaan aku. Kayaknya nggak ada kata untuk mendescribe dengan bener ya, cuma apa yang segalanya. berubah? Apa yang berubah dari diri kamu setelah kamu punya dua? Aduh banyak banget Kak. ini. Kalau dulu tuh kan aku bisa dibilang tipikal orang yang nggak pedulian ya, maksudnya terlalu asik dengan dunia aku sendiri. Tapi semenjak aku punya anak tuh kayak, makanya salah satu alasan aku pengen buat yayasan tuh kayak denger, oh yang ini anaknya begini, kayak pengen, ini banyak barang-barang anak aku nggak kepake, pengen sumbangin gitu. Karena aku emang ngerasa betapa berharganya seorang anak gitu ya. Jadi kayak ada banyak orang yang nggak seberuntung aku, pengen ngegedein anak, pasti yang namanya seorang ibu mau memberikan yang terbaik kan, tapi nggak bisa kesana, alangkah baiknya kalau bisa aku bantu. Jadi kamu apa ya sekarang sudah mulai bisa berempati terhadap perasaan seorang ibu, apalagi ibu yang barangkali ya secara ekonomi masih terus harus berjuang untuk membesarkan anak-anaknya. Oke. Nah, ada lagi foto yang mau ditunjukkan? Berikut ini. Cek. Apa nih kalau kamu disuruh mengungkapkan dengan 3 kata untuk menggambarkan? Anggota DPR RI, anaknya Presiden SBY, apalagi ya suaminya Alia. Tapi kalau lihat masih ada perasaan deg-deg apa gitu nggak sih? Enggak sih, biasa aja ya. Biasa aja. Oh, emang teman kenal di mana sih? Kan bapak kita sama-sama angkatan, papa aku sama SBY satu angkatan. Oke, jadi ketemu di acara. Iyalah, kurang lebih apa dijodohin? Di acara. Gua nggak dijodohin. Lanjut, ada foto berikutnya, next. Kalau ini nggak bisa ngelak, semua orang tahu soalnya. Orang tahu ya, Ratna Gali dan Raffi Ahmad dulu, ya kan? Iya dulu. Apa kamu perasaan kamu kalau lihat Raffi sekarang apa? Biasa aja sih, soalnya udah lama banget kan. Kita juga udah sering, Raffi juga temennya suami aku. Oh gitu, oh ya biasa aja. Temannya banyak ya, kemana-mana ya. Nah terus apa sih kalau kamu waktu dulu deket sama Raffi Ahmad, apa yang kamu pelajari? Atau ya kan biasanya kita kalau berteman dekat gitu ya, kadang-kadang suka ada hal baik atau hal apa gitu yang kemudian menjadi masukan buat kita. Raffi tuh orangnya baik sih, memang dia tuh kalau ngelakuin sesuatu tuh bener-bener sepenuh hati gitu. Oh oke. Kalau sama temen juga baik banget. Aku kan dulu lebih yang kayak cuek banget orangnya kan. Ya dari situ ya agak mungkin
dia suka yang kayak kamu tuh nggak boleh gitu sama mama aku aja aku cuek. Suka kayak nggak boleh gitu sama orang tua, ya bener gitu. Orangnya sangat care lah gitu. Ya, jadi ternyata setelah kita telaah gitu ya, mantannya Raffi Ahmad itu rata-rata berhijab sekarang ya. Ada siapa lagi coba? Nadia Cynthia Bella, Ratna Gali. Kok berteman ya mantannya Raffi ya? Nah, kalau yang ini nih kita pengen tahu juga, apakah perempuan yang berikut ini akan bergabung dengan kita ini termasuk juga mantannya Raffi Ahmad? Nggak boleh gitu. Ini perempuan yang dengan jiwa dan raganya, saya yakin kalau ini masa-masa perebutan kemerdekaan, dia akan dengan gagah berani mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pahlawan. Ya, langsung kita panggilkan, inilah Security. Melanie Ricardo. Anak gadis lewat, kebablasan, panggil lagi dong. Panggil. Panggilnya disemprit. Aduh, cucok banget sih. Apa kabar, Mel? Silakan duduk, duduk. Oh iya. Kamu silakan duduk. Ya, komedo yang udah datang semua, thank you ya. Biasanya kalau Melanie tuh kesini kalau nggak jadi biang rumpi gitu ya, nemenin saya ngerumpi. Betul. Nah, hari ini dia jadi bintang tamu, jadi dia dibikinin tayangan. Kita lihat tayangan Melanie Ricardo berikut ini. Agnes Melanie Siahaan, artis keturunan Batak yang sering disapa Melanie Ricardo ini, mengawali karir sebagai MC dan penyiar radio dengan ciri khas suara serak dan spontanitas candaannya dalam membawakan siaran. Artis kelahiran 24 Februari 34 tahun silam ini memiliki kisah cinta yang unik. Perkenalannya dengan Tyson Lynch diawali dengan chat Facebook. Setelah sekian lama saling chat dan sapa, akhirnya mereka memutuskan bertemu. Pandangan pertama rupanya mampu membuat Tyson terpesona. Mereka memutuskan berpacaran jarak jauh Jakarta-Australia selama 1,5 tahun, hingga di tahun 2010 mereka memutuskan menikah. 2 tahun menikah, tepat di bulan Valentine, Melanie melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Chloe Valentina Lynch. Bersama suaminya, artis kelahiran Medan ini menerapkan dwi bahasa alias bilingual kepada Chloe. Lantas benarkah Chloe sering mendengarkan lagu dangdut? Dan benarkah kini Melanie tengah berusaha memberikan adik untuk Chloe? Saksikan penuturannya hanya di Rumpi News. Merdeka. Saya mau klarifikasi dulu nih sama Melanie. Sebenarnya Melanie kamu ketemunya di Facebook atau Friendster? Tua banget, Bo. Ketemu pertama kali di bandara. Itu ya. Kamu yang jemput apa dia yang jemput? Enggak, Tyson baru nyampe, aku ngangkatin kopernya. Itu langsung terpaku pada pandangan pertama, Tyson. Pertama kali dikenalin sama teman. Kebetulan temanku bilang, temanku ini sekolah di Australia, bilang mau dikenalin nggak sama cewek Indonesia gitu. Pertama kali mata ketemu mata, bibir ketemu sendok. Ternyata suka gitu. Ternyata dia lebih cakep aslinya daripada di foto. Itu beneran? Bukan lo? Itu beneran pas lo lihat gitu atau setelah ngobrol baru? Gue deg-degan karosan, gue 6 bulan nih ya long distance gitu. Ntar takutnya kan, maaf banget nih ya kan, kadang-kadang kita kalau long distance kan ada yang nipu-nipu foto. Misalnya pas ketemu taunya gitu, orangnya misalnya kecil banget atau apalah, beda-beda. Jadi ternyata Tyson aslinya lebih cakep. Kalau menurut Tyson kamu aslinya lebih apa? Ya lebih jelek dong. Ya lebih cakep lah kalau nggak dikawinin. Iya, tapi kalau saya tuh kalau ngobrol sama Tyson gitu ya, saya baru mungkin terkejut gitu ya, karena itu Tyson itu adalah salah satu contoh bule yang sopan banget gitu loh. Lebih kayak orang Nganjuk gitu ya, orang Jawa Timur gitu. Itu dan menjunjung tinggi sopan santun, kalau berbahasa juga
halus banget dia, kayak kalau ada orang ngomong kasar, kalau kita lagi bercanda-bercanda tuh dia, why, kenapa begitu gitu ya? Harus ngomong please, tolong, dan thank you, terima kasih itu selalu harus diucapkan. Jadi Tyson tuh kelihatannya di TV kan, kalau di infotainment atau di acara-acara TV komedi, dia kan kayaknya orangnya konyol apa, tapi sebenarnya dalamnya orangnya serius dan strict banget ya. Sebenarnya orangnya lumayan strict gitu. Oh, lumayan strict ya. Nah, gimana kamu suka dukanya menikah dengan orang yang beda culture ya, beda budaya? Awalnya terus terang nih, kalau untuk yang orang Indonesia pengen menikah sama orang bule, kelihatannya kan seru apa, mereka lebih ekspresif, lebih romantis apa segala macam. Yes, benar, tapi banyak banget tantangannya terus terang. Misalnya? Karena awal-awal pernikahan tuh kita sering banget ribut karena karena dua latar belakang yang jelas berbeda, berusaha untuk menyatukan, terus ada itu ada anak. Hal kecil sih Kak Ros, misalnya cara membesarkan anak yang bagus buat orang bule, belum tuh bagus buat orang timur. Ya kan kita aja kadang-kadang orang Indonesia sama orang Indonesia aja suka gontok-gontokan kan gitu. Jadi di awal-awal we were very struggling ya. Saya almost give up on my marriage. Berapa kali aku bilang, kayaknya gue mau pisah sama lo ini. Tapi sekarang puji Tuhan kita bertumbuh di gereja yang tepat, di community yang tepat, dan menurut aku sih perlu kita memang sebagai pasangan suami istri, kita butuh komunitas yang tepat yang bisa saling support. Karena kadang-kadang emang sih cinta ya, Bo, tapi kan ada kalanya lu kesel liat laki lo gitu kan. Nah, kalau lu berada di komunitas yang salah, udah ngapain laki lo gitu, cerain bisikan setan ya. Jadi gue selalu percaya bahwa pergaulan itu adalah seperti naik lift, bisa mengangkat kita ke atas atau bisa membuat kita justru turun ke bawah. Senang sekali ya, sekarang kita sudah bersama dengan ini buah cintanya Melanie dan Tyson Lynch, yaitu Chloe. Yeay, halo Barney. Halo Chloe. Hello. Chloe ini memang yang ingin kita ketahui adalah bagaimana Tyson dan juga Melanie ini ya, tadi kan. Itu dari mana? Itu bendera, mau bendera. Itu dari benderanya. Sini. Ya Yes, kan? please. Iya, nih buat kamu. So, Sama ya warnanya. Thank you Auntie Rose, coba. Yeah, you're welcome. Thank you, good girl. Okay. Nah, kita ingin tahu bagaimana cara Melanie dan Tyson akhirnya menemukan titik temu bagaimana cara membesarkan anak gitu. Iya. Pertama mungkin masalah pengajaran bahasa deh. Betul. Ini dan yang istimewa ya, Chloe ini juga sangat suka dengan lagu yang khas Indonesia banget, itu lagu dangdut. Lagu dangdut dia suka. Tapi sekarang udah agak wait, where are you going? Mau duduk sini, pinter. Sini. Sekarang udah agak kita kurang-kurangin karena bukannya lagu dangdut nggak bagus, Karos, tapi kadang-kadang ada beberapa kata-katanya yang terlalu dewasa gitu ya. Jadi mungkin belum waktunya. Iya, tapi tetap ada beberapa. Oke, ngomong sendiri aja. Besok-besok ya yang putih. Bendera merah putih. Oh, mau dibuka. Dia rasa penasarannya tinggi sekali ya. Betul. Kamu suka lagu dangdut yang apa sih? Kalau sekarang yang boleh nyanyi Chloe apa? suka lagu dangdutnya apa, Nak? Goyang Dumang ya? Apa kamu sukanya lagu apa? Oh, nggak mau, lagi nggak mau yang nanti lagu aja. Nah, pegang ini aja. Perbedaan yang paling signifikan apa sih dalam cara mendidik tuh apa biasanya, Mel? Makan. Kalau makan kan orang Indonesia kan digendong, disuapin segala macam. Sedangkan kalau orang bule, thank you sayang, harus duduk di high chair. Pokoknya harus lebih mandiri. Be careful with that. That's sharp. Careful. Thank you. Kita kibar-kibar bendera. Yeay. Terus kalau tidur? Sebenarnya Tyson udah bilang dia sekarang harus tidur sendiri. Karena tahu sendiri, kalau dia di sebelah kita kan kita nggak bisa. Gimana kalau mau punya adik, ya kan? Sedangkan kalau kita mak-mak tahu sendiri kan, anak tuh kayaknya mau dikasih, padahal kamarnya deketan juga Karos, tapi kayaknya tuh nggak tegaan. Jadi banyakan tuh dimanja banget kalau mamanya gitu. Nggak boleh kalau mata Tyson dimanja. Nggak boleh, ya harus mandiri gitu. Where you going? Apalagi kalau sama opungnya kan. Waduh, kalau sama opung lebih lagi, semuanya digendong, dimanja, mecahin aja kadang-kadang nggak dimarahin gitu. Oh, kalau sama Tyson? Sama Tyson lebih disiplin gitu. Oh, lebih disiplin. Jadi berantemnya sama opungnya juga tuh Tyson? Sama opung dia nggak berani. Jadi kita di tengah-tengah kadang-kadang. Itulah namanya keluarga gitu kan kadang-kadang. Itu di mana-mana keluarga kurang lebih sama ya, seperti itu. Iya, tapi benar nggak sih Chloe ini kalau lihat orang yang rambutnya kayak papanya semua dipanggil Dada? Beberapa dia emang itu, kalau misalnya ada orang yang rambutnya botak, kalian panggilnya Deda gitu. Oh, oke. Ini kita sekarang akan panggilkan. Nggak lengkap dong ya kalau Melanie ada Chloe, nggak ada Dedanya Chloe. Iya dong, panggil Tyson dong, suami aku dong. Tepuk tangan, inilah Tyson.
doain suami saya ya. Hello, bellissima. Hello. Mwah. Oh bukan, anaknya mundur, emaknya maju dong. Mwah. Mwah. Lumayan buat geli-geli malam. Udah pintar anaknya, udah gini. Kayaknya bukan ya. Bukan ada ya. Soalnya di belakang tadi. Oh, jadi Ya, ya, udah tahu. omong. Setelah diamat-amati kayaknya beda ya. Ada bedanya ya. Iya, benar. Begitu. Kita sebelum ngobrol-ngobrol sama Jack, kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Jacopo Maugheri atau yang lebih diakrab disapa Jack ini merupakan model pria internasional asal Italia yang lahir pada tanggal 19 Maret 1988. Model dengan tinggi badan 185 cm ini memulai karir di dunia hiburan Indonesia sejak berperan sebagai Loco di film Garuda Superhero pada awal Januari 2015. Jack kini juga menjadi host sekaligus chef di program acara Chef Traveler yang ditayangkan di Trans TV. Jack menambah jumlah deretan nama bule yang cinta Indonesia. Lantas apa yang membuat Jack tertarik untuk berkarir di dunia hiburan tanah air setelah sukses menjadi model internasional? Benarkah kecintaan Jack terhadap Indonesia menjadi salah satu alasan dirinya berkarir di Indonesia? Saksikan penuturannya hanya di Rumpi No Secret. Oke, jadi Jack ini adalah dari model internasional gitu ya? Benar. Enggak. Bukan model, peragawan ya? Bukan. Bukan apa dong? Chef? Chef. Oh, sekarang chef. Chef, LT Live dan juga ya LT Live. Yang paling banyak LT Live. Emang dia peragawan? Tadi ngaku di belakang jombloan. Apa sih membuat betah nggak tinggal di Indonesia? Tinggal di Jakarta? Enak banget. Enak banget. Kalau untuk di sini bagus karena bisa kasih kesempatan untuk kerja di dunia entertainment. Tapi sebenarnya aku mulai di Bali. Oh, maunya di Bali? Aku mulai di Bali, ya. Mulai di Bali? Ya. Mulai di Bali? Ya. Pengalaman pertama di Indonesia di Bali. Oh, kamu apa bedanya sekarang? Di Bali, tinggal di Bali dan di Jakarta? Kenapa nggak dua-duanya? Bali liburan, Jakarta kerjaan. Cucok. Ya. Sekarang tinggal di Indonesia? Tinggal di Indonesia, benar. Apa yang membuat kamu memutuskan tinggal di Indonesia? Oke, sebenarnya yang pertama kali aku datang di sini karena ada teman dari keluarga. Mereka diajakin datang ke Indonesia. Yang pertama kali aku umur 18. Oke. Dan di sini dan aku langsung jatuh cinta dengan negeri ini. Apa yang membuat langsung? Semua orang, tempat, apa aja di sini indah banget. Jadi dari waktu itu ini sebenarnya yang pertama kali aku pindah dari Italia ke satu negara yang lain. Satu negara yang berbeda. Indonesia udah. Mau kemana lagi? Enggak, di sini aja. Ini negara pertama yang disinggahi dari Italia, langsung pindahnya ke Indonesia. Benar. Masih kangen Italia? Hah? Masih kangen negara? Kangen? Italia? Untuk ketemu sama keluarga dan juga teman, ya, tapi nggak bisa lebih daripada 1 bulan. Oh iya? Udah cukup. Jack, Ya. ada cewek Indonesia yang cantik menurut kamu seperti siapa? Kalau di sini, Ya. banyak sebenarnya. Banyak ya? Oke, kita akan tanya kepada Jack, siapakah Ya, siapa? perempuan Indonesia yang merupakan tipe kamu? Apakah yang pertama? Oh, cantik. Cantik. Apalagi juga chef. Oh iya, chef, sama-sama ya? Ya. Kau pernah naksir dia nggak? Pernah ketemu yang pertama kali waktu aku lagi tinggal di Bali. Belum mulai ke dunia entertainment. Ketemu sama dia? Ketemu beberapa kali. Beberapa kali, Ya. Oke. Nah ini, kalau mending milih mana? Farah Queen atau yang berikut ini? Hei, Kartika. Oke, dia juga teman aku. Pernah ketemu beberapa kali juga. Dua-duanya cantik tapi beda. Apa bedanya? Bedanya apa? Kalau Farah Queen apa? Bedanya mungkin lebih sensual dan juga sesuatu yang sangat bagus tentang Farah Queen, senyumnya. Oh, Farah Ada Queen sesuatu senyumnya. yang sangat unik. Dari Farah, senyumnya Farah Queen. Senyumnya Farah Queen. Kalau Kartika Putri, apa yang unik? Kalau Kartika, karakter dan juga semuanya. Dia cantik banget, tapi juga karakter yang sangat baik juga. Sangat baik, Yes. lucu. Tapi dua-duanya cantik banget. Cantik. Gak bisa ya. Kamu tapi pernah pacaran sama Kartika Putri kan? Hah? Pernah pacaran sama Kartika Putri? Enggak. Dating? Enggak, kita ketemu beberapa kali, tapi gak ada yang terjadi. Kita sebagai teman-teman aja. Oh, teman-teman aja. Ya. Dua-duanya juga seperti itu. Farah Queen kita ketemu untuk waktunya kerja atau yang lain. Kalau dengan Kartika lebih dekat sebagai teman. Sebagai teman. Oh, saya yakin kamu sebetulnya pernah pacaran sama yang berikut ini.
Itu siapa sih, heran deh. Si Jack bingung. Kamu tahu itu siapa? Enggak. Itu juga siapa sih? Siapa? Melanie. Who's that? Who's that? Who's that? Itu di belakang, di belakang. Chloe. Lihat ke belakang. Lihat ke belakang, betul belakang. Itu siapa? Mami. Anak nggak bisa dibohongin. Kapan? Itu di zaman kegelapan. Kita masih ngobrol sama bintang tamu kita semua, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Pemirsa, sekarang saatnya kita akan belajar masak sama Jack. Ya, Chef Jack. Ini Benar. adalah apa namanya? Ini namanya Coco Bowls karena ini pakai kelapa. Ini salah satu makanan sehat yang aku buat. Ada yogurt yang aku buat sendiri juga. Oh, yogurtnya bikin sendiri. Yes, dan juga ada granola dibuat di Bali. Kacang mete juga dari Bali. Dan untuk ini special versi karena di sini ada juga durian. Merah putih. Give it to me, I'm worth it. Makasih Kak semuanya ya, dah. Bye-bye. Kita semua sudah pegang masing-masing coconut bowl-nya. Coco bowls gitu ya. Made with love. Made with love. Always. Jadi makanya rasanya enak banget. Yang saya ada duriannya, kalau ibu hamil nggak pakai ya itu ya versi merah putih ya. Yes. Ini juga versi merah putih. Kita akan coba sama-sama dan kita akan memberikan live reportnya mengenai rasanya nanti seperti apa ya. Saya akan mengambil yang pisangnya. jujur ya. Yang jujur ya. Jujur nih ya. Alright, this is it. Enak ya? Enak nggak? Enak. Bu hamil? Enak. Udah kasihkan itu enak. Enak sekali loh, Ini seger. ingredientnya apa aja? Ada something kayak apa ya? Something strong. Kalau itu nice. granola Granola. dan juga yogurt, madu, pisang, strawberry, wijen disangrai. Tapi dalam granola ada juga mete dan juga rising. Iya, wijennya tuh yang juga bikin rasanya jadi kaya ya. Benar. Saya suka wijen soalnya. Menaiki rasa. Thank you, grazie. Oke, ini dari tamu-tamu kita ini kita banyak belajar ya, banyak hal gitu ya, terutama mengenai cinta. Kalau hari ini saya kayak fokusnya di cinta ya, bagaimana setiap orang itu melakukan hal itu menjadi baik luar biasa karena ada punya passion ya. Ratna Gali punya passion untuk membuat yayasan dan arahnya kemudian dia fokus untuk ke situ dengan penuh cinta karena juga didorong oleh cinta kepada dua anaknya. Bener banget. Melanie juga karena cinta itu yang membuat kekuatannya sehingga perbedaan bangsa antara Tyson dan dirinya pun itu bisa teratasi karena memang sama-sama memiliki cinta yang kuat. Dan Jack menghasilkan karya yang luar biasa. Resep rahasianya itu adalah sesuatu yang betul-betul murni, yaitu dibuat dengan cinta. Dan saya yakin Indonesia ini telah memberikan Jack juga banyak perasaan-perasaan yang menimbulkan rasa cinta karena keindahan alamnya pasti Jack ya, dan keramahan pasti. masyarakat dan penduduknya. Jack, terima kasih banyak. Sama-sama. Ratna Gali, terima kasih banyak. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Buat semua penonton, pemirsa Rumpi No Secret, buat seluruh rakyat Indonesia, sekali lagi saya Kak Ros ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70. Merdeka!